Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiana Kartika Putri, NIM 1901550041. Di sini saya mengerjakan tugas ulangan tengah semester rekayasa perangkat lunak. Di sini saya merancang sistem informasi registrasi puskesmas. Identifikasi masalah. Metode yang dilakukan untuk menganalisa identifikasi masalah yang terjadi adalah dengan cara mengetahui permasalahan apa saja yang ada di dalam puskesmas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di puskesmas adalah sebagai berikut. 1. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. 2. Antrian registrasi pasien yang belum teratur dan sangat lama. 3. Keluhan pasien terhadap layanan puskesmas yang lambat. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang digunakan untuk membangun sistem baru. Analisis kebutuhan terdiri dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk 1. Memudahkan pasien dalam proses pendaftaran atau registrasi. 2. Memberikan kepastian estimasi waktu kedatangan pasien. 3. Memudahkan dalam memperoleh nomor antrian. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Fungsi sistem yang akan dibuat atau diusulkan sebagai berikut. 1. Login untuk pasien, login untuk petugas, login untuk dokter. 2. Pengolahan data pasien, data petugas, dan data dokter. 3. Registrasi pendaftaran pasien. 4. Pengguna dapat mencari data pasien, data paramedis. 5. Dapat mengubah password. 6. Data menampilkan laporan data pasien dan rekam medis. Kemudian kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini meliputi kebutuhan operasional, security, kebutuhan informasi, dan kinerja. 1. Operasional itu menggunakan sistem operasi Windows minimal Windows 7. Kedua, menggunakan RAM minimal 8 GB. 3. Pandai mencetak kartu pasien dan laporan-laporan. 2. Yaitu keamanan. Keamanan yang dipakai yaitu aplikasi, website, dan database dilengkapi dengan password. Untuk informasi itu memberikan informasi data-data yang dibutuhkan. 2. Memberikan informasi kesalahan input data. 3. Memberikan informasi laporan. Yang terakhir, kinerja. Nah, kinerja yang dibutuhkan yaitu waktu pemrosesan registrasi dan verifikasi data dan laporan tidak memerlukan waktu lama dan efisien. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Pada tahap ini terdiri dari perancangan proses data flow diagram atau DFD, level konteks sampai level 0, dan perancangan basis data entity relation diagram atau ERD. Selanjutnya, entitas yang terlibat pada sistem. Entitas yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah data pasien yang terdiri dari atribut pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Untuk data petugas itu ada atribut ID petugas, nama petugas, alamat, jenis kelamin, bagian petugas, dan nomor telepon. Yang terakhir, data dokter yang terdiri dari beberapa atribut seperti ID dokter, nama dokter, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kemudian ada data store. Data store yang terdapat pada DFD yaitu data pasien dan data rekap medis. Ini merupakan tampilan DFD level konteks. Di sini ada entitas pasien, petugas, entitas dokter. Pasien melakukan login, petugas melakukan login, dokter melakukan login. Dokter menginput jadwal,
pasien menginput registrasi pendaftaran, lalu petugas mendapatkan data pasien, lalu menginput rekap medis dan memverifikasi perjanjian registrasi yang dilakukan oleh pasien. Lalu sistem memberikan nomor antrian kepada pasien. Dokter mendapatkan laporan pasien dan laporan rekap medis. Selanjutnya yaitu DFD level 0. DFD level 0 itu DFD yang lebih kompleks alur prosesnya. Di sini terdapat 3 entitas pasien, entitas petugas, dan entitas dokter. Dan ada 3 proses, yaitu proses registrasi, proses pencatatan rekap medis, dan proses laporan. Pasien melakukan login, dokter melakukan login, dan petugas melakukan login. Dokter menginput jadwal, lalu pasien menginput registrasi pendaftaran yang nanti akan diproses menjadi data store pasien. Lalu sistem mengirim data pasien ke proses pencatatan rekap medis. Lalu petugas memverifikasi perjanjian registrasi pasien. Lalu proses pencatatan rekap medis menginput data store rekap medis yang nantinya akan dilaporkan ke dokter. Petugas melakukan input rekap medis, lalu sistem melaporkan rekap medis ke proses laporan. Sistem proses laporan melaporkan pasien dan laporan rekap medis ke dokter. Selanjutnya, ER diagram. Di sini ada 3 entitas pasien, petugas, dokter. Pasien terdapat 6 atribut, petugas terdapat 6 atribut, dan dokter terdapat 5 atribut. Banyak pasien melakukan registrasi ke 1 petugas. 1 petugas melakukan rekap medis ke 1 dokter. Ini merupakan tampilan antarmuka dari aplikasi registrasi online Puskesmas. Ini adalah merupakan tampilan login yang terdapat username, password. Sekian, terima kasih penjelasan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.